kami rindu untuk diberkati oleh firman. Kau telah datangkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk kami semua. Di dalam keterbatasan hamba-Mu sebagai manusia, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus menerjemahkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami semua. Sehingga kami di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, benar mendapatkan pesan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita patut bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah seperti dewasa muda ini. Saya panggilnya ibu, pastor atau apa? Ibu aja. Nah, saya panggilnya Ibu Rahel ini akan memberkati kita selama ini. Kita diberkati oleh lewat pujian-pujiannya. Sekarang kita rindu untuk diberkati lewat penyampaian firman Tuhan untuk kita semua. Jadi ibu bapak semua, saya selalu ibu bapak ini. Saudara semua yang bawa handphone tolong di silent ataupun bila perlu di on supaya kita bisa fokus untuk mendengar firman Tuhan ya. Nanti ibu jangan kaget, dewasa muda, kok mereka sudah berumur, ada yang belum. Jangan itu. Umur itu pasti, tapi mereka memilih untuk berjiwa muda. Ya, jadi puji nama Tuhan, kita akan diberkati oleh firman Tuhan oleh Ibu Rahel. Waktu dan sebagainya saya berikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Seberapa banyak yang rindu untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, boleh melambaikan tangannya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara, coba lihat dulu kanan kirinya, depan dan belakang ini. Kasih dulu jempolnya yang terbaik begini. Kita masih muda. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebenarnya saya mau mengajak menyanyikan dulu satu pujian Bapak Ibu Saudara ya. Boleh pemusik saya minta dikunci Yesus kekasih jiwa. Boleh semuanya bangkit berdiri saudara-saudara yang terkasih. Haleluya. Kita masih kuat untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai, untuk bersukacita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan ya, tepuk tangan.
saudara yang ada di tempat ini. Amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku, perkenalkan nama saya adalah Rahel Mutiara. Saya datang tidak sendirian. Saya ditemani oleh suami saya satu-satunya. Jadi ini menurut saya, gitu ya. Menurut saya dia yang paling ganteng, Bapak Ibu ya. Haleluya. Boleh bangkit berdiri suami saya, namanya Setiawan. Haleluya, haleluya. Dan kedua saya ditemani oleh anak saya, juga anak saya cuma satu, saudara. Boleh bangkit berdiri Nicholas. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya juga jadi ikutan Bapak Ibu ya Pak ya, enggak apa-apa lah ya. Sebutan boleh Bapak Ibu, yang penting umurnya masih 25 tahun ke bawah. Amin. Yang setuju berikan jempolnya tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan sampai pada haleluya. Saudaraku yang terkasih, saya bersyukur saya dan suami bukan orang asli Surabaya, tapi kami sudah sangat cinta Surabaya karena kami juga sudah sangat lama tinggal di Surabaya, saudara. Saya mungkin ada 15 tahun lebih ya, suami saya lebih dulu, dia mungkin sudah 20 tahun lebih. Jadi yang benar-benar kelahiran Surabaya yang hanya Nicholas, saudara. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, perkenalkan juga saya ini adalah seorang penyanyi rohani. Juga saya aktif memiliki channel YouTube. Bisa dibilang anak-anak sekarang ini YouTuber. Ya, dan saya juga seorang ibu rumah tangga. Ya, kalau itu pekerjaan seumur hidup kayaknya ya, kalau ibu rumah tangga. Haleluya. Oke, saudaraku yang terkasih, kiranya apa yang saya sharekan nanti ini dapat membuat kita menjadi lebih giat dan menjadi lebih lagi cinta akan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang kita mau buka ayat di Amsal 23 ayat yang ke-18. Kalau di layar Anda boleh ditampilkan Amsal 23 ayat yang ke-18. Haleluya. Sudah dapat saudaraku? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Haleluya. Di sini pasti saya sudah melihat, sebenarnya sudah banyak yang menikah ya, saudaraku yang terkasih. Yang sudah menikah boleh dilambaikan tangannya. Wow, banyak juga. Yang nggak ngangkat tangan berarti masih jomblo. Haleluya, haleluya. Saya mau bertanya, walaupun sudah menikah, saudara, walaupun sudah menikah ataupun belum menikah, di sini siapa yang punya cita-cita? Boleh diangkat tangannya? Lo yang punya cita-cita kok cuma terhitung jari ya, saudara? Semuanya punya cita-cita, amin. Tidak usah melihat usia, tapi kita pasti punya cita-cita, amin. Haleluya. Apakah dari cita-cita kita itu sudah didoakan, saudaraku? Sudah pernah berdoa untuk cita-cita kita? Sudah? Haleluya, luar biasa. Saudaraku yang terkasih, saya mau cerita sedikit. Sebelum saya menikah, saya juga punya cita-cita. Sederhana saja, cita-cita saya itu ingin menjadi seorang worship leader di salah satu gereja yang ada di Minden. Ya, karena dulu saya suka sekali beribadah di sana. Ya tidak bisa dipungkiri karena memang mungkin salah satu gereja terbesar ya, saudara. Jadi saya sering ke sana sama saudara-saudara, sama orang tua saya gitu ya. Dalam hati saya tuh kuat sekali saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya rindu sekali, saya kuat sekali ingin memiliki kerinduan menjadi seorang worship leader untuk melayani Tuhan. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ketika saya setelah menikah, Bapak Ibu Saudara, umur saya dan suami itu perbedaannya jauh. Ya, kami beda 12 tahun. Ketika saya menikah dengan suami saya adalah ya bisa dibilang pada saat itu sudah mapan Bapak Ibu ya, sudah bekerja enak, kita rumah sudah ada, pekerjaannya baik, otomatis gajinya baik. Saya itu berpikir kok cita-cita saya ini semakin menjauh, saudara. Saya semakin menjauh dari cita-cita saya. Kenapa? Saya melihat kenyataan bahwa kenyataannya saya sudah punya anak, saya sibuk dengan anak saya. Ketika saya harus urus suami saya sibuk urus rumah, bahkan saya sibuk urus bodi saya misalnya. Karena habis melahirkan tidak bisa dipungkiri juga Bapak Ibu, saya naik sekitar 25 kilo ya kan. Gimana caranya saya berpikir keras untuk bisa kembali lagi lebih kecil lah setidaknya. Cuma demi untuk kesehatan sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, di sana Bapak Ibu saya merasa, ya Tuhan kok jauh sekali itu. Padahal setiap hari saya berdoa. Ketika saya datang beribadah, saya sangat-sangat rindu. Saudara, saya pernah bercerita cita-cita saya kepada suami saya sendiri. Karena suami saya adalah
Tapi suami saya bilang ini, kalau memang itu kerinduanmu, ya kamu terus doakan sambil kamu mencoba. Saudara, menurut saya ada 3 hal sederhana yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berusaha. Dan yang ketiga adalah berserah. Ada 3 Bapak Ibu. Apa saja tadi? Berdoa, berusaha, dan berserah. Apa itu berdoa, Bapak Ibu? Kita semua bisa berdoa, amin. Coba lihat kanan kirinya dulu. Wajah-wajah yang suka berdoa atau wajah-wajah yang hanya berdoa ketika makan. Coba lihat dulu kanan kiri. Enggak lah, bilang gini, kamu doanya itu sehari 8 jam toh? Enggak Bapak Ibu ya, saya sendiri pun tidak sanggup untuk berdoa 8 jam dalam sehari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa salah satunya itu dapat berisi permohonan kita. Selain mengucap syukur, ya Bapak Ibu ya, kita juga berdoa untuk kesehatan, macam-macam doa. Kita juga bisa menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi semuanya itu kita harus berusaha. Kita masuk nih ke poin yang kedua, yaitu berusaha, Bapak Ibu ya. Berusaha itu apa, Bapak Ibu Saudara? Berusaha itu melakukan sesuatu. Kita melangkah, kita maju, kita bergerak, kita mencoba. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Bapak Ibu, di usia-usia seperti kita ini tidak usah khawatir. Kenapa? Karena sampai selama-lamanya yang namanya belajar itu harus terus ditingkatkan. Ya Bapak Ibu ya, kita tuh meniru hal yang baik, mencoba berprestasi. Tidak ada halangan Bapak Ibu, tidak ada halangan, dan jadikan dan tidak jangan keterbatasan alat kendaraan atau fisik itu menjadi halangan. Itu bukan sebuah halangan Bapak Ibu. Yang penting kita melangkah, kita mencoba, kita melakukan. Saudara, kalau kita sedang diproses oleh Tuhan, itu kita jangan protes, supaya kita melihat progres. Amin. Bapak Ibu, kita itu juga membutuhkan yang namanya ketekunan dan konsisten. Amin. Konsisten itu apa? Konsisten itu ya kita sedang berusaha, tapi kita lakukan terus. Kita lakukan terus. Kita mencoba terus setiap hari. Jangan kita sudah mencoba hari ini, besok kita nggak mencoba. Baru seminggu lagi kita mencoba. Jangan Bapak Ibu. Tapi kita perlu yang namanya konsisten. Kita terus lakukan itu. Apapun tantangan, rintangan itu kita harus coba terus maju. Bapak Ibu Saudara, saya sharing soal hidup saya. Banyak orang yang bilang, oh Kak Rahel ini YouTube-nya banyak sekali ya. Saya kadang-kadang cuma bisa tersenyum. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, saya itu cuma punya karyawan, cuma punya arranger ya, seperti itu ya, yang mengatur sosmednya, yang mengatur YouTube-nya, yang mengatur videonya, yang video mixing mastering. Bapak Ibu, itu hanya saya dan suami saya lah. Hanya kita berdua timnya Bapak Ibu. Saya tidak punya karyawan lain. Semua yang kami lakukan itu hanya kami berdua, saya dan suami saya. Saudara, oh ya, ada tambahan pemain keyboard, saya lupa. Karena suami saya itu pemain gitar, jadi dia nggak bisa main keyboard. Saya puji Tuhan, Tuhan tuh kirimkan orang-orang yang luar biasa, yang bisa mensupport saya mulai dari awal sampai hari ini. Saudara, saya dan suami itu tidak tahu sama sekali soal YouTube. Kenapa? Karena suami saya itu dulu bekerja di perusahaan mesin kayu. Jadi 15 tahun dia bekerja dan tidak tahu sama sekali soal YouTube. Bahkan saya sendiri, saya sudah bilang tadi, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi saya tidak tahu Bapak Ibu apa itu YouTube, bagaimana cara buatnya, apa yang harus kita lakukan dengan YouTube. Bapak Ibu kalau tanya saya soal ayam kecap, mungkin saya tahu bumbunya Bapak Ibu ya. Tapi kalau soal YouTube saya nggak tahu caranya sama sekali. Tapi di sana Bapak Ibu Saudara, Tuhan beri kita hikmat. Kenapa? Karena suami saya sekitar beberapa tahun yang lalu, sudah sangat lama ya, sudah sangat lama, itu suami saya keluar dari pekerjaannya, dan ternyata di
Di sanalah kita kok suami saya tuh bilang begini, ayo kita buat YouTube. Nah itu tadi saya bilang, saya bingung. Kok dari perusahaan kayu jadi buat YouTube? Ini ngapain maksudnya? Kamu mau posting apa? Mau posting kayu? Saya bilang, mau posting mesin? Apa yang harus dilakukan? Saya juga belum bisa nyanyi seperti itu. Tapi di situ suami saya bilang, kita harus mencoba. Karena itu kuat sekali katanya. Ayo kita buat YouTube, dia bilang. Saudara, buat YouTube tantangan yang saya lihat di depan mata, saya nggak punya lighting, saya nggak punya kamera, saya cuma punya handphone, saya nggak punya mikrofon, saya nggak punya keyboard, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya udah kayak minus duluan gitu ya. Ngapain gitu? Gimana gitu? Apa yang harus kita buat gitu? Tapi di situ suami saya dengan begitu niatnya dia bilang begini, kita duduk di ruang tamu, aku gejreng-gejreng, kita play dari handphone katanya. Coba kita rekam pakai handphone, dia bilang. Saudara, di sana saya mulai. Kadang-kadang saya sudah duduk rapi gitu ya, suami saya setting, nanti dia sudah pencet, dia lari buru-buru, dia gejreng. Sudah enak-enak nyanyi, saya lupa lirik, saudara. Ya kan? Contoh kayak lagu tadi gitu kan, Yesus kekasih jiwaku. Lanjutnya saya nggak tahu. Saya nanti ulang ya, saya nggak. Kalau ulang pertama biasanya masih senyum Bapak Ibu. Bayangkan sudah nggak ada AC di ruang tamu, cuma pakai handphone, bolak balik. Saya tuh buka jendela loh Bapak Ibu supaya sinar kemuliaan Tuhan itu masuk gitu ya. Enggak Bapak Ibu, supaya ada terang dari matahari itu masuk. Tapi saat panas-panasnya juga masuk gitu kan. Jadi kadang-kadang kita itu baru satu kali, oh ya masih bisa senyum. Tapi bayangkan Bapak Ibu, jika kesalahan itu terulang sampai 10-11 kali, bagaimana cara suami dan saya itu bisa tersenyum gitu kan? Susah Bapak Ibu. Tapi di sana kita mencoba. Ada satu titik begini Bapak Ibu, berhasil nih. Saya sama suami berhasil nih. Dari awal sampai akhir itu tidak ada jeda, tidak ada kesalahan. Tapi ternyata waktu kita mau lihat handphone, rekamannya nggak ada Bapak Ibu. Di situ hati saya sakit sekali Bapak Ibu. Loh, mau nyalain siapa? Masa mau nyalain jempolnya suami saya mau pencet? Masa saya mau nyalain handphone? Ya kan enggak Bapak Ibu ya? Enggak apa-apa. Di situ ya kita melatih yang namanya kesabaran. Oke, kita ulang lagi Bapak Ibu. Begitu seterusnya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya jujur meneteskan air mata yang luar biasa. Kok begini ya Tuhan? Sesusah ini ya Tuhan prosesnya. Kok begini Tuhan? Sampai kapan? Bapak Ibu, kami belum mampu untuk bisa membeli alat-alat yang misalnya sekaligus ya. Kan banyak kalau alat rekaman itu yang harus kita pakai, seperti sound card, seperti kamera mirrorless, kabel-kabelnya Bapak Ibu ya, bahkan keyboard itu kan sangat mahal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya saya dan suami itu bisa beli Bapak Ibu? Bapak Ibu, di sana kita terus mencoba. Kadang-kadang juga saya dan suami itu berantem Bapak Ibu. Cuma milih ending dari lagu. Kadang-kadang ada lagu yang langsung tutup, ada lagu yang diulang-ulang. Itu aja berantem gitu. Kalau nggak janjian tuh berantem. Kok kamu diulang-ulang sih katanya? Nanti, memang lagunya gitu. Nanti sudah mencoba lagi, ternyata saya lupa. Dia ngulang, saya nggak ngulang gitu kan? Kayak kadang-kadang itu sampai besok-besok berhari-hari pun dibahas gitu ya. Kita bisa diam-diaman gitu. Dan saya mau overtone gitu kan. Saya merasa saya masih bisa kok naik satu lagi gitu ya, mencoba gitu. Tapi suami saya bilang, bisa, pokoknya nggak bisa, nggak usah naik katanya. Loh kenapa sih? Saya sampai bingung kan. Ternyata Bapak Ibu dia yang nggak bisa main gitarnya. Karena laki-laki itu kan pendiriannya teguh dan kuat gitu ya. Harga diri kamu tercoreng, makanya dia banyak alasan. Oh ternyata dia nggak bisa mainnya. Kan coba bilang kan enak saya bilang gitu. Tapi dia malu kalau dia bilang nanti habis sama saya. Oh iya, ya sudah saya maafkan karena itu sudah lewatnya ya. Haleluya. Saudara, seperti yang tadi saya bilang, ketika diproses jangan protes supaya ada progres, supaya ada hasil. Karena kita itu hidup nggak seperti hidup di instan Bapak Ibu ya. Kita tuh hidup ada prosesnya, ya.
saya bisa mulai beli dari kabelnya dulu nih, hal sederhana. Kita beli kabelnya dulu deh. Terus kita beli yang namanya soundcard. Kalau Bapak Ibu boleh tahu, ada soundcard. Saya juga mulai mendapatkan berkat, mendapatkan pertolongan. Kita bisa beli kamera mirrorless, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu kan ada namanya toko oren ya kan? Mungkin saya bisa sebutkan atau tidak, apa dari Shopee loh Bapak Ibu. Ya kan, itu kan ada peleternya. Nah, dipergunakan deh dari peleter itu. Misalnya suami saya bilang kita butuh nih, ya kita coba. Bapak Ibu, sampai ini harga di bawah 1 juta aja saya harus cicil pakai Shopee peleter itu 12 kali Bapak Ibu. Dan harganya itu jauh bunganya kebesaran Bapak Ibu. Tapi gimana? Kita tidak ada cara. Inilah caranya. Satu-satunya kita coba. Kita mulai beli, apalagi Bapak Ibu. Saya mulai membeli keyboard sebenarnya. Keyboard itu adalah anugerah dari Tuhan Bapak Ibu. Nah dari situ, dari yang di ruang tamu kita coba tambah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini ke rumah saya sudah ada studio kecil Bapak Ibu, tapi di sana cukup untuk saya membuat konten rohani. Ada AC-nya, ada keyboardnya, suami saya sudah punya komputer, itu semua dari Tuhan. Tapi kalau saya melihat kembali ke prosesnya, saya bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan yang menolong ketika kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu pertama kali saya mengupload video lagu-lagu saya itu Bapak Ibu, saya itu ada yang nonton 30 orang. Saya bahagia. Iya Bapak Ibu, 30 orang tuh bagi saya banyak. Dan satu titik dia itu mentok view-nya itu bisa sampai 300 orang. Saya besoknya ke gereja, dulu saya gereja di Sidoarjo ya. Dulu saya pergi ke gereja, saya langsung setelah saya menjadi worship leader tuh, setelah saya nyanyi saya langsung cerita gitu kan. Saya bersyukur video saya sudah 300 orang gitu. Saya jalan dengan bangganya, saya merasa sudah terkenal dan terima kasih loh ya dukungannya. Terima kasih, saya berasa seperti Ayu Ting Ting Bapak Ibu ya. Padahal baru 300 orang. Kalau Ayu Ting Ting bisa 300 juta orang mungkin ya. Haleluya. Bapak Ibu, ya tapi itu penghiburan bagi diri saya sih. Untuk lebih lagi giat mencoba. Bapak Ibu, dari subscriber saya itu tidak ada sama sekali. Hingga hari ini saya bersyukur karena ketika kita konsisten, Tuhan menitipkan bahwa saya sudah punya 30 juta viewer di YouTube dan 198 di YouTube. Sekali lagi bukan untuk pamer Bapak Ibu, tapi saya melihat ada progresnya ketika kita tetap bertahan di dalam proses. Saudara-saudara yang terkasih, semua ini ada prosesnya ketika kita mau berusaha, ketika kita mau bekerja. Haleluya. Saya bukan hanya bicara soal YouTube Bapak Ibu. Ini memang di bidang saya dan suami. Tetapi di bidang Bapak Ibu dan saudara-saudara itu kan berbeda-beda. Nah, jadi ini berlaku untuk di semua bidang Bapak Ibu. Berlaku untuk di semua bidang, yaitu berusaha. Coba bilang dulu kan, ayo berusaha. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mencoba selalu ada suara-suara sumbang, suara-suara yang meremehkan. Itu tidak bisa kita hindari. Pasti ada kan, saudara ya? Ketika kita sedang mencoba sesuatu, pasti akan ada orang yang berkata, kamu nggak bisa. Pasti akan ada suara, udahlah berhenti aja. Ketika itu ada suara lagi, aduh kamu nggak pantas di situ, gitu loh. Bahkan terkadang kita mendengar hal-hal yang sepahit itu dari orang-orang terdekat kita. Kita merasa kok seperti tidak ada dukungan. Tetapi percayalah, dukungan pertama yang datangnya dari Tuhan, itulah yang menguatkan setiap kita. Amin. Haleluya. Saudara jangan khawatir ya, karena Tuhan Yesus itu pasti selalu akan mendukung kita. Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan cara dan jalannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka bahwa di 5 tahun yang lalu saya bisa ada di titik seperti ini. Tidak waktu yang sebentar Bapak Ibu Saudara ya. 5 tahun itu bukan seperti 5 jam, bukan seperti 5 menit Bapak Ibu ya. Tapi 5 tahun itu waktu yang panjang. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita punya niat, semua pasti ada jalan dan caranya. Haleluya. Saudara, apakah tidak ada tantangan di hidup saya? Apakah tidak ada masalah yang terjadi? Ada saudara,
Ya, judulnya Kasihmu Menguatkanku. Ini adalah lagu pertama ciptaan dari saya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu banyak yang diciptakan oleh suami saya. Ini lagu pertama yang saya ciptakan dan baru 2 minggu yang lalu itu ada tayang di YouTube, saudara. Nah, tantangannya apa? Tantangannya itu saya itu harus revisi musik itu sampai 8 kali. Suami saya itu loh Bapak Ibu sampai nggak keluar dari studionya sama sekali. Saya itu berhari-hari hanya ditemani oleh anak saya kalau pelayanan di sekitar Surabaya. Saya bilang suami saya harus cepat dikeluarkan. Kenapa? Karena dari hari Sabtu lalu sampai kemarin malam, cepat malam itu saya ada di luar kota. Saya ada di Lumajang dan hari Rabu sampai Jumat itu saya ada undangan kemarin KKR di Malinau. Bapak Ibu tahu Malinau? Di Kalimantan Utara, mungkin ada orang Kalimantan Utara di sini. Haleluya, jauh Bapak Ibu ya. Nah di sana itu saya bilang suami saya harus cepat keluar karena saya khawatir dia belum selesai dan saya pergi sama siapa dong, saya pikir gitu kan. Saya harus back vokal Bapak Ibu. Itu saya mengulang berkali-kali Bapak Ibu. Saya membuat video sama suami saya. Bapak Ibu tahu hutan bambu yang ada di Keputih? Tahu ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu tahu juga kalau di sana itu banyak nyamuk. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Saya nanti kalau Bapak Ibu lihat videonya ya, nanti habis ini pulang coba Bapak Ibu lihat. Oh, saya itu berlagak-lagak anggun gitu Bapak Ibu ya. Tapi setelah take itu, duh ya, ini nyamuknya kayaknya jantan dan betina jadi satu gitu ya. Tapi di sanalah Bapak Ibu kita itu tetap berusaha, tetap bertahan dan tetap mencoba. Saya bersyukur sebenarnya Tuhan kirimkan suami saya orang yang konsisten, orang yang mau bertahan, orang yang mau mencoba. Saudara, belum lagi saya itu harus menguploadnya di sosial media saya. Sosial media itu kan sekarang banyak ya, ada Instagram, ada YouTube, ada apa lagi? Ada TikTok, ada Facebook. Yang itu nggak mudah. Semua kita harus upload itu untuk mendukung view-nya ke YouTube Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara ada teman saya bilang begini, cek lebaynya saya sampai segitunya. Kenapa prosesnya sampai begitu gitu? Kok lebay banget katanya? Ya, saya bilang memang saya lebay. Kenapa saya lebay sampai seperti itu? Kenapa suami saya mau melakukan hal itu berulang-ulang? Karena kita mau memberikan hasil yang terbaik. Amin. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Tapi dari semuanya itu terbayarkan Bapak Ibu. Kalau saya melihat hari ini, view-nya itu sudah 200.000 dalam waktu 2 minggu. Saya bersyukur sama Tuhan. Dengan lagu ini nanti jadi kekuatan dan berkat bagi setiap kita orang-orang yang mendengarnya. Sekarang kita buka ayat di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita yang terbaik, bahwa rancangan Tuhan itu penuh dengan pengharapan. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan yang tinggi-tinggi, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, poin yang ketiga kita masuk di poin berserah. Saudaraku, ada momen ketika kita sudah berdoa, ada momen ketika kita sudah berusaha, ada momen ketika kita sudah jungkir balik, saudara. Kepala di atas, ya. Kepala memang di atas. Kalau Bapak Ibu nggak konsen, ngantuk nih. Memang benar nggak kepala di atas? Kepala di atas benar ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah jungkir balik, kepala di kaki, kaki di kepala, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa kok tidak ada hasil yang kita dapat? Kita sudah mencoba pagi, siang, sore, malam, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Tapi kenapa kita nggak melihat hasil, Bapak Ibu Saudara? Ya, kadang muncul pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, poin yang ketiga ini adalah berserah. Berserah bukan berarti
bukan berarti pasrah, bukan kalah dengan keadaan. Berserah itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan di dalam mencapai tujuan kita tetap menyerahkan bahwa kehendak Bapa yang terjadi. Amin. Jadi berserah itu bukan bukan pasrah Bapak Ibu. Berserah bukan menyerah Bapak Ibu. Kita berserah itu bukan juga berdiam diri. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi biarlah kehendak Bapa itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit bersaksi Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sudah berdoa, ketika saya sudah berusaha, tapi kenapa kondisi ini terjadi dalam hidup saya? Bapak Ibu, tadi di awal saya sudah bilang bahwa suami saya bekerja di perusahaan kayu selama 15 tahun. Dia jadi orang nomor 2 Bapak Ibu. Jadi rumah, mobil, apartemen, keuangan itu otomatis dalam keadaan baik. Pokoknya aman deh. Bapak Ibu, ada di satu titik bahwa suami saya keluar dari pekerjaannya mendadak. Dengan mendadak itulah kita bertahan hidup itu dengan apa yang sudah kita punya tadi, dengan kekuatan sendiri ini ceritanya. Ya, saya bertahan hidup bersama suami dan anak kami, tapi mulai lama-lama satu persatu itu terjual. Satu persatu itu terjual. Sisalah mobil saya satu sama apartemen. Mobilnya sudah lunas, apartemennya belum. Kita tinggal di apartemen. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau apartemen itu kan pasti mewah, bagus, luas. Enggak mobilnya saya. Ketika Bapak Ibu buka pintu apartemen, di situ kamarnya, di situ kamar mandinya, di situ dapurnya. Kayak kos-kosan, cuma namanya aja keren apartemen, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sana kami tinggal hidup bertiga. Pada kenyataannya pengeluaran saya dan suami itu jauh lebih besar daripada pendapatan kami. Bagaimana cara kami bertahan? Kami satu-satunya punya mobil kan? Saya jual tuh mobilnya. Ada teman gereja menawarkan bantuannya. Saya berpikir, oh dia orang gereja, masih bisa dipercaya. Saya butuh uang kan untuk menutupi biaya apartemen saya. Saya pikir ya sudah kita sepakat, gak apa-apa mobilnya dijual. Yang penting kita bisa punya tempat tinggal. Karena kan dimanapun tempat tinggal lebih penting Bapak Ibu ya, kalau kendaraan kita masih punya jalan. Saudara, saya mempercayakan kendaraan itu kepada teman kami. Tapi apa yang kami dapat? Mobilnya dibawa pergi, saudara. Saya gak dapat uang sama sekali. Saya bingung sama suami, saudara. Aduh, dalam hati. Tinggal satu-satunya loh Tuhan, harapan kami dari mobil kami itu. Kenapa Tuhan? Sekarang gimana Tuhan cara bayarnya? Saudara, kalau kita hidup di luar Tuhan, mungkin kita bisa laporkan orang ini ya, saudara. Kita bisa bawa dia ke polisi dan bagaimana caranya itu. Tapi di sana saya dan suami gak ada kemampuan, saudara. Kami cuma bisa punya kemampuan kasih, saudara. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Coba bertahan, coba tetap penuh kasih, coba tetap sabar. Saudara, ketika saya menjemput anak saya Nicholas, kami balik ke apartemen. Kita balik ke apartemen, apa yang saya dapat? Saya belum selesai soal mobil saya. Ketika saya balik ke apartemen, apartemennya itu disegel, dikunci sama orangnya dari pihak bank Bapak Ibu. Saya nggak boleh masuk sampai saya bisa melunasi apartemennya. Saudara, Nicholas tuh ngomong begini, "Ma, ayo masuk. Aku udah capek, aku mau tidur," katanya. Saya nangis di lobi, saudara. Saya bilang sama suami saya, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, telepon siapa? Saya bilang, tinggal di mana? Saya bilang. Tapi jawaban satu aja jawaban dari suami saya bilang begini, duduk berdoa. Saya berdoa, tapi setelah berdoa saya bertanya sama Tuhan, saya ini loh Tuhan melayaniku
Saya tidur di hotel bagus ketika saya diundang. Tapi kenapa Tuhan ketika saya balik, saya mendapati saya nggak bisa tinggal. Saya mendapati saya tidur di mana Tuhan. Saya cuma bertiga Tuhan. Saya hidupnya gimana? Tapi di situ kita terus berdoa. Suami saya bilang berdoa. Kamu memuji Tuhan, kenapa kamu nggak percaya? Katanya. Saya bukan nggak percaya Bapak Ibu, tapi namanya kita manusia nih ya. Kita melihat kenyataan. Itu juga sulit Bapak Ibu. Nah dari sana saya duduk diam. Sebenarnya kami nggak tahu gitu. Waktu berlalu gitu. Tuh sampai jam berapa ini saya pikir ya. Sampai ini malah selalu tiduran di kursinya Robin itu Bapak Ibu. Sebenarnya saya nggak tenang ketika dia tidur gitu ya. Karena kan hati ini kan namanya seorang ibu kan masih nggak tahan. Sama semua pasti. Hati seorang ibu kalau untuk anak masih kita nggak tahan. Saudara tidak berapa lama handphone saya itu bunyi. Sebenarnya saya malas mengangkat telepon dari orang ini. Kenapa? Karena menurut saya teman saya yang satu ini kalau berbicara tuh seenaknya. Bener kan? Di telepon saya angkat. Rahel, kamu di mana? Saya bilang saya kerja di Bandung. Cepat datang ke sini ya, ke lokasi A. Saya lagi ada di Surabaya. Dan tolong ya katanya, jangan pernah terlambat karena saya nggak suka menunggu. Itu hati saya hancur Bapak Ibu. Sudah lagi bingung mau tinggal di mana. Kok ada orang seperti ini? Loh, dia nggak mikir pas saya ini apa. Kan tadi saya bilang, saya ini nggak ada kendaraan. Tapi dia nggak mikir saya naik apa. Dia nggak mau tahu. Pokoknya dia bilang datang di tempat A jam sekian, jangan terlambat. Baik, saya datang sama suami saya. Karena suami saya bilang begini, nggak apa-apa wes kita temui. Siapa tahu kita dapat makan gratis. Ya lumayan mengisi kampung tengah katanya. Sambil kita sambil kita berserah ya Bapak Ibu ya. Itu berserah sih luar biasa. Dan kami datang ke lokasi A, ternyata itu adalah sebuah perumahan. Dia menunjukkan rumah barunya Bapak Ibu. Rumahnya dari atas ke bawah 2 lantai ceritanya. Kamar mandinya dia tunjukkan dapurnya, dia tunjukkan tangga. Bapak Ibu, dia bertanya kepada saya, Rahel, rumah saya bagus atau tidak? Saya jawab bagus Pak. Dia tanya, Rahel, rumah saya bagus atau enggak? Kok kamu jawabnya gitu doang sih? Katanya, bagus Pak, bagus. Saya udah ini Bapak Ibu ya, sudah mencoba bertahan gitu, jangan sampai air mata saya keluar gitu kan. Dia tanya lagi Bapak Ibu, Rahel, rumah saya bagus apa enggak? Kamu udah lihat belum kamar mandinya? Kamu udah lihat belum dapurnya? Katanya. Saya jawab, Pak, rumah Bapak itu bagus. Saya bilang, saya udah lama Bapak Ibu. Saya bilang rumah Bapak itu bagus sekali saya bilang. Tapi dalam hati ya Tuhan, saya nggak ada tempat tinggal Tuhan, gimana ini? Tanya dia selanjutnya apa Bapak Ibu? Dia bertanya kepada saya, kamu mau atau tidak rumah ini? Saya kaget, tapi spontan saya menjawab begini, saya nggak mampu membeli rumah Bapak. Untuk saat ini saya belum mampu membeli rumah Bapak. Dia bertanya sekali lagi, saya tahu kamu belum mampu, maka itu pertanyaan saya, kalau mau atau tidak rumah ini? Ya, situ saya jawab Bapak Ibu sama saya, kami mau. Saya bilang kami mau. Dan Bapak Ibu tahu, sampai hari ini saya bisa menempati rumah yang datangnya dari Tuhan. Ketika apartemen itu ditutup Bapak Ibu, ketika kita memikirkan caranya di mana kita tinggal, di mana kita meletakkan kepala, Tuhan itu sudah punya jalannya. Tuhan sudah punya caranya. Bapak Ibu tahu, orang yang telepon saya ini datangnya dari Timika Bapak Ibu. Jauh di Papua sana Bapak Ibu. Saya nggak pernah pikir dia. Saya nggak pernah kepikiran orang yang jauh. Kita pasti ya Bapak Ibu ya, kita kan di lingkungan orang-orang yang terdekat. Pasti kita pikirnya kan orang-orang yang ada di dekat kita. Orang-orang yang dengan mudahnya berjumpa dengan kita, bukan orang yang jauh kan biasanya. Tapi pertolongan Tuhan itu Bapak Ibu tidak pernah kita duga-duga. Dia bilang begini, saya dalam perjalanan di pesawat itu, kenapa teringat namamu terus? Padahal kan kamu tahu, ketika saya datang ke
Mungkin seminggu lagi saya di Surabaya, saya masih bisa jumpa kamu kan. Tapi kenapa harus hari ini? Kenapa kamu nangis katanya? Saya baru bilang, apartemen saya dikunci Pak. Loh, kenapa kamu gak cerita? Gak bisa Pak, saya bilang gitu. Saya gak mau kan dari kekuatan kita gitu loh. Dari situ lah Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tetap pada waktunya, mujizat Tuhan itu terjadi. Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang berbeda. Bapak Ibu, mujizat telah terjadi dalam hidup saya dari suami Bapak Nikolas. Tapi percayalah, mujizat Tuhan juga terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba bilang kanan kirinya dulu, depan belakang. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari semua poin yang tadi kita sudah sebutkan, yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berusaha. Bapak Ibu berusaha sekeras mungkin, ya. Dan yang ketiga, poin yang paling penting adalah berserah. Amin. Berserah kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, lagu yang nanti sebentar saya akan bawakan ini judulnya Kasihmu Menguatkanku. Sudah ada di channel YouTube-nya Rachel Mutiara. Jangan lupa Bapak Ibu nanti di subscribe, di like, di komen, apalagi Bapak Ibu di share. Haleluya. Bilang kanan kirinya promosi ya. Haleluya, haleluya. Ya, lagu ini tercipta seperti kesaksian saya tadi. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, selalu ada cara dan selalu ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara jemaat GPPS Embong Kaliasin ya Pak ya. Embong Libi, oh ya. Soalnya tadi saya searchingnya Embong Kaliasin, Embong Libi.